Yahweh Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach Veruach HaKodesh Le'olam Masuk daftar Elohim, renungan perayaan Yom Teruah, Rosh Hashanah, 1 Tisri 5785. Ya, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, pada malam hari ini kami dapat beribadah di hari raya perayaan Yom Teruah atau hari raya Rosh Hashanah tahun baru Ibrani. Kami memasuki 1 Tisri tahun 5785. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau yang sudah menyingkapkan segala sesuatunya kepada kami, khususnya kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasia yang ada di YRH Ministry. Kami percaya semuanya sudah Engkau rancangkan dari Samaim Bapa Yahweh, bahkan Engkau berfirman sejak sebelum permulaan dunia, Engkau sudah memilih mempelai kudus-Mu Adonai Somasia, dan kami percaya tidak ada yang kebetulan, dan biarlah pada malam hari ini setiap ibadah yang kami lakukan, biarlah itu semuanya menjadi pujian yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar daftar Elohim, daftar-Mu Adonai Somasia, dan biarlah Engkau yang memimpin kami, dan biarlah kuduskan mempelai kudus-Mu ini, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Engkau kuduskan setiap lidah bibir kami, maupun juga pendengaran kami, pikiran kami, hati kami, supaya apa yang kami dengar, biarlah itu semua hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut daftar Elohim, daftar Adonai Somasia pada renungan perayaan Yom Teruah, Rosh Hashanah 1 Tisri 5785 pada malam hari ini. Dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adonai Somasia Wirokodes, kami sambut daftar Elohim-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita baca di Imamat 23 ayat 22 sampai 25. Ya, mempelai Adonai Somasia. Kita baca sama-sama ya di Imamat 23 ayat 23 sampai 25. 1, 2, 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Haleluya. Amin. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita sudah membaca daftar Elohim mengenai hari raya peniupan nafiri atau Yom Teruah. Ya. Ya, kita lihat dulu apa itu Teruah. Teruah itu kalau dalam bahasa kita itu sangkakala ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangkakala itu trompet ya. Kalau di sini menurut KBB itu dari kulit kerang ya. Kalau di Israel itu dari tanduk domba ya. Katakan itu trompet berkala atau bunyian yang berkala. Berkala itu artinya yang dibunyikan pada waktu-waktu tertentu. Terus tanda bunyi-bunyian ya dengan arti yang khusus ya. Jadi itu sangkakala itu atau trompet itu adalah tanda bunyi-bunyian yang adanya artinya khusus ya. Seperti bangun pagi, itu biasanya kalau di militer itu pagi-pagi dibunyikan trompet supaya bangun pagi, atau mau apel, mau makan siang ataupun mau tidur ya. Itu menurut KBBI. Sedangkan Teruah, sangkakala yang
saya buat definisinya adalah suatu jenis trompet yang mengeluarkan bunyi yang sangat keras dan biasanya digunakan untuk memberikan tanda peringatan ataupun tanda persiapan atau tanda bahaya kepada orang-orang atau komunitas besar atau kumpulan besar, bahkan kepada suatu bangsa. Yaitu arti teruah atau sangkakala, ya, atau trompet, ya. Itu bahasanya saja yang berbeda, ya. Lalu kita lihat dulu rangkumannya, ya, dari imamat tadi, imamat 23 sampai 25 tadi. Dikatakan hari raya Yom Teruah adalah peringatan hari peniupan Nafiri, ya, peniupan sangkakala. Hari raya Yom Teruah dilakukan pada bulan ke-7 tanggal 1 awal bulan, yaitu yang tadi kita sudah sampaikan. Bulan ke-7 itu disebut hari raya Tisri, ya. Lalu dikatakan hari raya Yom Teruah merupakan hari raya kelima dari 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh Elohim kepada Bani Israel, ya. Jadi Yom Teruah itu yang kelima, ya, seperti yang kita baca di Imamat 23. Hari raya pertama itu adalah Pesach atau Paskah. Hari raya kedua itu adalah hari raya roti tidak beragi atau Hamatsah. Yang ketiga hari raya buah sulung atau Yom Habikurim. Yang keempat hari raya Shavuot atau hari raya turunnya Torah atau turunnya Ruach HaKodes. Baru yang kelima Yom Teruah, ya, hari raya sangkakala. Ya, sekarang disebut juga Yom Teruah itu sama dengan Rosh Hashanah, hari raya tahun barunya orang Ibrani. Dan memang ini agak sedikit unik, ya, karena dikatakan hari raya Yom Teruah itu kan sebenarnya bulan ke-7, ya, bukan bulan pertama, ya, bulan ke-7, tetapi ini merupakan hari raya atau tahun barunya Ibrani. Jadi pergantian tahunnya justru di sini, di bulan ke-7 ini, ya, setiap tanggal 1. Makanya disebut Rosh Hashanah. Dan kita hari ini sudah masuk ke tahun yang baru. Ya, kemarin itu masih 5784. Hari ini, ya, mulai tadi jam 6 sore, jam 6:01, kita sudah masuk di 5785. Itulah keunikan dari kalender Ibrani ini, ya. Jadi Yom Teruah itu pada bulan Tisri atau bulan ke-7, tetapi tahunnya berubah di bulan ke-7, ya, di hari raya Rosh Hashanah, tahun baru Ibrani. Jadi disebut juga hari raya peniupan Teruah atau peniupan Nafiri sangkakala itu merupakan hari raya pergantian tahun, ya, atau tahun baru dari Ibrani. Jadi hari raya Teruah juga disebut Sabat besar, ya. Jadi Sabat Gadol atau Sabat Sabaton, ya. Jadi setiap hari raya besar yang dilakukan sesuai dengan Imamat 23 itu merupakan Sabat besar. Ya, jadi itu sama dengan sabat-sabat yang biasa kita lakukan setiap minggu, ya, setiap Sabtu. Tetapi untuk 7 hari raya besar merupakan Sabat besar, ya, Sabat Gadol. Lalu dikatakan hari raya Yom Teruah itu, ya, dilakukan dengan korban api-apian kepada Yahweh, ya. Jadi korban api-apian itu atau korban bakaran itu adalah korban ucapan syukur, ya, korban syukur. Jadi kalau misalnya Bapak Yahweh meminta supaya Bani Israel atau bangsa Israel membuat korban api-apian, ya, supaya mereka itu mempersembahkan persembahan, yaitu binatang yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh, dan itu dibakar semua, ya, dagingnya, isinya, ya, sebagai persembahan atau korban api-apian kepada Yahweh, dan itu semua ada aturannya di Torah. Jadi itulah yang disebut dengan korban ucapan syukur, ya. Itu yang diminta oleh Bapak Yahweh kepada Bani Israel. Dan kepada kita pada saat ini, hari raya Yom Teruah ataupun Rosh Hashanah itu, ya, kita hanya memperingati, artinya
kita mengingat bahwasanya Bapa Yahweh itu sangat mengasihi bangsa Israel pada masa itu, sehingga dia membuat suatu ketetapan kepada Bani Israel, bangsa Israel, melalui Torah, yaitu hari raya tadi. Ya, sebagaimana kita ketahui, 7 hari raya itu digenapi oleh Adon Yeshua HaMashiach, ya. Mulai dari dia lahir, dia mati, sampai dia kembali ke Samaim, ya. Kita lihat berikutnya, ya. Apa ciri-cirinya? Secara umum, ya. Bani Israel atau bangsa Israel itu selalu diperintahkan Yahweh dengan tanda melalui teruah, sangkakala, baik sebagai tanda kebesaran Yahweh maupun tanda peringatan dan tanda peperangan yang harus diperdengarkan ke seluruh Bani Israel. Ya. Jadi teruah itu, sangkakala itu adalah tanda kebesaran, ya, yang selalu dibuat atau diberikan supaya diperdengarkan ke seluruh Bani Israel. Ya, itu teruah, ya. Yang umumnya, ya. Nanti kita lihat yang khususnya apa. Teruah tersebut dibuat dari tanduk domba, ya. Trompet tadi dibuat dari tanduk domba. Jadi beda dengan yang tadi dari KBBI, dikatakan itu dari kulit kerang, ya. Tetapi artinya itu memang sama-sama mengeluarkan bunyi yang khas, ya. Bunyi kayak bunyi trompet gitu, ya. Lalu dikatakan peringatan Yom Teruah dilakukan di hari raya kelima setelah hari raya Shavuot, turunnya Torah, ya, atau saat ini turunnya Roh Kudus, ya. Pada saat dulu itu turunnya Torah, Shavuot. Lalu dikatakan hari raya Yom Teruah dijadikan oleh Israel sebagai awal tahun baru, Ibrani, ya. Itulah Rosh Hashanah yang kita dengar, yang kita sering lihat, ya. Yom Teruah itu disebut juga Rosh Hashanah, ya, hari raya orang Israel, ya, hari tahun baru Israel, tahun baru Ibrani. Lalu kita lihat apa yang khususnya. Nah, khususnya ini adalah buat kita, ya. Di zaman akhir, hari raya Yom Teruah kita rayakan sebagai ucapan syukur kepada Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach Wirwa Kodes, ya. Jadi di zaman akhir ini kita merayakan ini adalah sebagai ucapan syukur, ya, kepada Yahweh, kepada Bapa Yahweh, ya, kepada Adon Yeshua HaMashiach, dan juga Ruach HaKodes, ya. Jadi kita tidak seperti orang Yahudi, ya, merayakan ini berbeda, ya, dengan orang Yahudi. Seperti tadi saya sampaikan, kalau di Israel itu pada hari raya Yom Teruah itu mereka semua rata-rata meniup shofar, ya. Shofar itu ditiup, jadi seluruh Israel itu bergema, ya. Baik itu dari rumah-rumah, dari sinagoge, dari komunitas-komunitas kecil sampai ke komunitas besar, mereka itu meniup shofar. Dan juga kalau di sinagoge rata-rata habis itu mereka membaca Torah. Ya, Torah itu mereka baca dengan suara yang keras, ya. Mereka baca, jadi kalau mempelai Adon Yeshua HaMashiach, kalau ada yang sudah pernah ke Israel, apalagi kalau sudah dekat-dekat dengan apa namanya sinagoga atau dekat dengan tembok ratapan atau Western Wall, itu mereka biasanya membaca Torah itu suaranya agak keras, ya, dan juga sambil, ya, setengah bernyanyi gitu, ya, artinya menaikkan pujian melalui masing-masing yang membacanya, ya. Jadi itu yang kita lakukan di zaman akhir ini. Lalu di zaman akhir kita menunggu Yom Teruah yang dahsyat dari Samaim, yang ditiup oleh malaikat Samaim untuk tanda kedatangan Yeshua HaMashiach sebagai mempelai kudus kita dan sebagai raja di atas segala raja, ya. Jadi di zaman akhir ini kita menunggu shofar atau trompet yang dahsyat dari Samaim, ya. Jadi bukan lagi versinya Israel, ya. Bukan lagi versinya zaman Musa, tidak, ya, zaman Mose, tidak. Tapi shofar atau teruah atau trompet yang nanti akan kita dengar, ya, itu dari Samaim, ya. Makanya saya bikin gambarnya itu adalah gambar malaikat meniup shofar, ya. Saya tidak mau ambil dari orang Israel meniup shofar, ya, karena beda, ya, dengan kita di zaman akhir ini. Kita mempelai kudusnya adalah shofar kita itu dari Samaim, ya, ditiup oleh malaikat, bukan ditiup oleh manusia, ya.
Itu makanya saya membuatnya ciri-cirinya, ciri-ciri khususnya ya. Maka dikatakan teruah yang ditiup oleh malaikat Samaim akan terdengar di seluruh bumi ini ya. Jadi trompet atau sangkakala yang ditiup oleh malaikat Samaim ya, itu akan terdengar di seluruh bumi ya. Jadi coba kita lihat ya, apa-apa saja yang ini. Yom Teruah yang kita nantikan saat ini ya. Maksudnya trompet ya, hari-hari trompet yang kita nantikan saat ini. Yang pertama itu yang Yom Teruah yang kita tunggu ini waktu dekat ini adalah kedatangan Adonai Yesus Hamasyah menjelang rapture ya, di mana tidak ada yang tahu hari dan waktunya ya. Jadi nanti kedatangan Adonai Yesus Hamasyah ini itu akan ada nanti sangkakala yang ditiup ya, sehingga Adonai Yesus Hamasyah ini turun dari Samaim ya untuk menjemput mempelai kudusnya ya. Jadi setiap peristiwa-peristiwa besar di Samaim itu pasti ada tanda suara dari sangkakala, suara dari teruah, suara dari trompet dari Samaim. Ya, jadi kedatangan Adonai Yesus Hamasyah nanti pada saat rapture itu pasti akan ada trompet yang sangat dahsyat ya, yang bergema di seluruh bumi ini ya. Memang tidak semua yang mendengar. Seperti saya pernah mendengar di salah satu YouTube ya, dikatakan begini, tahun 2015 katanya ada beberapa orang itu dari beberapa negara itu pernah mendengar katanya shofar itu suaranya bergema di langit ya, suaranya sangat kencang katanya, suara shofar atau suara trompet dari langit ya. Bahkan sebenarnya saya juga tidak tahu ya, kami juga tidak tahu, saya sama istri itu setiap pagi kalau di rumah itu selalu mendengar suara gemuruh yang sangat keras ya di rumah kita ini, itu bisa sampai 15 menit 20 menit suara itu bergemuruh gitu. Artinya kita juga nggak tahu apakah orang lain mendengar atau tidak, kita nggak tahu, tapi kita berdua mendengar ya, dan suara itu lama. Ya beda kalau suara pesawat itu mungkin kalau dia lewat itu cuma sebentar, paling 1 menit udah hilang suaranya. Ini bisa sampai 15 menit bahkan bisa 20 menit. Lama sekali suara itu. Gitu. Kayak persis kayak suara trompet. Itu hampir tiap hari waktu itu kita dengar. Sekarang ini udah agak jarang. Ya bahkan mungkin ya sekali seminggu masih kita dengar. Tapi waktu dulu awal-awal itu hampir tiap hari kita dengar ya, suara teruah itu kencang sekali, setiap pagi itu kita dengar. Makanya kami juga apa orang lain dengar nggak ya gitu, kita pikirkan gitu kan, karena ya kita jauh dari mana-mana, jauh dari bandara, jauh dari stasiun kereta, jauh dari jadi nggak ada kedengaran suara apa-apa gitu ya. Mungkin kalau orang dekat stasiun kereta mungkin akan terganggu ya, kalau gitu kan pasti akan terganggu suara ini kan. Tapi ini enggak, ini bukan suara kereta, bukan suara pesawat, bukan suara ya seperti suara teruah ya. Itu yang kita dengar hampir setiap hari. Dan sekarang sekali seminggu ya. Lalu Yom Teruah berikutnya adalah saat anti Hamasyah dikalahkan oleh Adonai Yesus Hamasyah dan sebelum memasuki kerajaan damai 1000 tahun ya. Nah, jadi ini juga hari nafiri nanti, peniupan nafiri berikutnya itu adalah ketika nanti berakhirnya triple six ya. Nah, itulah nanti Yesus Hamasyah bersama-sama dengan kita, mempelai-mempelainya akan turun dari Samaim ya. Dan itulah kita mengalahkan Adonai Yesus Hamasyah bersama dengan mempelainya, itu akan mengalahkan anti Hamasyah ya. Nanti Adonai Yesus Hamasyah itulah dikatakan dari perkataannya seperti pedang ya, dia akan menghancurkan anti Hamasyah dan juga sebelum memasuki masa kerajaan damai 1000 tahun. Artinya itulah ditiup juga teruah ya, sangkakala. Jadi ini adalah tanda-tanda kebesaran ya, tanda-tanda kebesaran yang dilakukan oleh malaikat dari Samaim ya. Dia meniup trompet ya sebagai tanda ya, bahwasanya tanda kebesaran, bahwasanya pencipta kita ini, pencipta semesta ini itu turun dari Samaim.
Nah, lalu kita juga sudah mendengar ya mengenai Wahyu 8 ayat 11, Wahyu 8 dan sampai Wahyu 11. Di mana Yom Teruah berikutnya adalah 7 sangkakala ya setelah meterai ke-7 dibuka ya. Jadi meterai ke-7 itu dibuka, itulah mulai dari 7 sangkakala ditiupkan ya masing-masing ya. Sangkakala 1, 2, 3 sampai ke-7 ya. Itu bisa kita lihat di Wahyu 8 sampai Wahyu 11. Lalu Yom Teruah selanjutnya adalah berakhirnya kerajaan damai 1000 tahun ya. Itu di Wahyu 20 ya. Jadi peniupan nafiri berikutnya adalah berakhirnya kerajaan damai 1000 tahun. Itulah nanti yang disebut dengan perang Gog Magog ya, di mana Satan ya atau fallen angel itu akan dilempar ke lautan api ya setelah mereka dilepaskan dari jurang maut. Lalu Yom Teruah terakhir adalah ketika mau memasuki Yerusalem baru ya, Wahyu 21 ya. Jadi artinya nanti Yerusalem baru itu kan akan turun dari Elohim ya. Itulah bumi baru ya, langit baru dan Yerusalem baru. Nah, sebelum kita memasuki Yerusalem baru itu nanti akan ada tanda ya, tanda nafiri ya, supaya kita akan memasuki Yerusalem baru. Nah, lalu dikatakan juga terakhir, Yom Teruah lain-lain tidak kita ketahui secara eksplisit, di mana hal-hal atau kejadian di Samaim tidak kita ketahui ya. Jadi sebenarnya banyak kejadian-kejadian di Samaim yang tidak kita ketahui, itu sebenarnya teruah atau sangkakala itu ditiup itu pasti ada ya, cuma kita tidak tahu ya. Seperti misalnya ketika Adonis Masia 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini dalam rupa manusia ya. Nah, kita tidak tahu, tapi saya percaya pasti ada tanda kebesaran yang ditiup di Samaim sehingga Adonis Masia turun ke dunia ini ya. Nah, terus mungkin ya zaman-zaman yang sebelum-sebelumnya, cuma kita tidak tahu ya. Artinya itulah hal-hal tadi yang saya katakan tidak kita ketahui secara eksplisit ya, secara terbuka ya. Jadi itulah teruah-teruah ya, atau trompet atau sangkakala yang kita nantikan saat ini di zaman akhir ya. Jadi kita tidak lagi berpatokan ya kepada teruah-teruah zaman dulu ya. Kita bisa memperingatinya, tetapi kita tidak berpatokan kepada yang zaman dulu ya. Kita akan berpatokan kepada nanti ya. Pada saat rapture itu teruah atau sangkakala itu akan dibunyikan ya ketika Adonis Masia turun dari Samaim. Karena itulah tanda kebesaran ya. Salah satu tanda kebesaran adalah peniupan nafiri dari Samaim ya. Jadi bukan lagi dari manusia. Itu yang kita lihat pada malam hari ini. Kemudian kesimpulan adalah Yom Teruah yang kita rayakan saat ini adalah perayaan ucapan syukur, di mana teruah yang dibunyikan adalah tanda yang diberikan Yahweh kepada Bani Israel saat itu, dan kita mengucap syukur karena kita dibukakan rahasia teruah itu. Ya. Yom Teruah merupakan hari raya kelima dari 7 hari raya besar di bulan ke-7 tanggal 1 bulan itu. Yom Teruah dilakukan dengan korban api-apian atau korban bakaran, artinya merupakan ucapan syukur. Yom Teruah yang terjadi di zaman Torah dijadikan oleh Bani Israel sebagai awal tahun baru Ibrani. Itulah yang kita sebut tadi hari raya Rosh Hashanah. Lalu Yom Teruah yang akan dilalui manusia di zaman akhir itu ya seperti tadi ada 5 ya, menjelang rapture, memasuki meterai ke-7 dibukakan, memasuki kerajaan damai 1000 tahun, berakhirnya kerajaan damai 1000 tahun, dan memasuki Yerusalem baru, dan lain-lain di Samaim. Ya. Jadi itulah teruah atau trompet atau sangkakala ya, yang memiliki arti yang luar biasa ya di dalam daftar Elohim ya, supaya kita mengerti bahwasanya sangkakala itu adalah tanda kebesaran yang selalu dilakukan ya oleh YYRH ya untuk memberi tanda baik yang disamai maupun juga kepada kita manusia yang ada di bumi ya. Itu yang
harus kita pahami ya. Dan itulah dafar Elohim pada kita pada perayaan Yom Teruah Rosh Hashanah pada 1 Tisri 5785 pada malam hari ini, dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita sehingga kita menantikan sangkakala yang akan dibunyikan untuk menjemput kita mempelai kudusnya Adoni Yeshua Mashiach untuk masuk ke dalam kerajaan Samaim ya pada saat rapture. Itulah dafar Elohim pada kita pada malam hari ini. Bapa Yahweh Besem Adoni Yeshua Mashiach Wirua Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga yang kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Amin. Nyanyi ya. Kita akan nyanyi tubuh dan darah, kita akan masuk ke perjamuan. Ya, kita bersatu dalam doa dulu. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, pada malam hari ini kami sudah mendengar dafar Elohim, dafar Adoni Yeshua Mashiach, dan bela dafarmu yang kami dengar di perayaan peringatan Hari Raya Peniupan Nafiri atau Hari Raya Tahun Baru Ibrani Rosh Hashanah 1 Tisri 5785. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, kami mengerti akan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, di mana tanda-tanda kebesaran-Mu melalui teruah, melalui sangkakala yang sudah dibunyikan sejak dari zaman para nabi, bahkan nanti sampai kami masuk ke Samaim pada saat rapture, dan bila tanda-tanda kebesaran-Mu akan senantiasa berkumandang, dan kami mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach akan masuk ke dalam kerajaan Samaim pada saat rapture, berkumpul bersama-samamu Adoni Yeshua Mashiach, dan ikut pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Zebaoth sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach. Dan Engkau melayakkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan Samaim pada saat rapture, dan ikut pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Zebaoth sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan sebelumnya kami akan memuji Engkau melalui pujian yang akan kami naikkan, yaitu tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah-Mu dan minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin. Oke.